Halo. Pul. Oh. Ya. Pada minggu kedua, kami membahas tentang konsep film yang dijelaskan oleh dosennya langsung. Yang pertama ada pengertian film. Jadi, film itu melukis gerak dengan cahaya. Sebagai pendukungnya, itu ada kamera yang untuk memantulkan cahayanya. Jadi, film itu menggabungkan gerak dengan cahaya. Nah, film sebagai karya seni, yaitu hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memahami kebutuhan yang sifatnya spiritual. Adapun jenis-jenis film, yang pertama ada film fiksi. Film fiksi itu kisah yang diambil dari novel atau cerita yang dibuat atau diambil dari kisah nyata. Nah, yang kedua ada film berita. Film berita itu berisi tentang fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya seperti kebanjiran atau kebakaran. Yang ketiga ada film dokumenter. Film dokumenter yaitu karya tentang kenyataan. Nah, hasilnya diinterpretasi pribadi. Jadi, dengan film dokumenter itu dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau sebuah potongan-potongan video aslinya. Yang keempat ada film kartun. Film kartun gambarkan animasi-animasi gerak seperti film SpongeBob, Upin Ipin, dan lain sebagainya. Nah, di sini kali ini kita akan membahas tentang film dokumenter. Jadi, film dokumenter yaitu rekaman dari aktualisasi atau potongan rekaman suatu kejadian yang berlangsung. Nah, film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan, seperti menampilkan kembali fakta yang ada di dalam suatu kehidupan. Jadi, film dokumenter itu tidak sembarangan diambilnya, itu dengan melakukan observasi, mengumpulkan data-data melalui wawancara atau orang-orang yang ada pada saat peristiwa tersebut, dan didukung oleh video-video buktinya gitu waktu saat peristiwa tersebut terjadi. Sejarah singkat perkembangan film. Adapun macam-macam genre film non-fiksi atau dokumenter itu, yang pertama ada dokudrama dengan perencanaan. Itu tuh genre yang direncanakan. Contoh filmnya itu seperti Titanic, B.J. Habibie. Yang kedua ada semi dokumenter. Jadi semi dokumenter itu pengambilan gambar yang dibuat lagi namun disertakan rekaman nyatanya. Nah, jadi film genre semi dokumenter itu rekaman ulang lagi, dibuat skenarionya lagi, namun ada potongan-potongan video nyatanya, rekaman nyatanya waktu saat peristiwa tersebut. Yang ketiga ada film faktual. Film faktual yaitu peristiwa yang tanpa melalui proses pengolahan lagi. Jadi film faktual itu nggak ada potongan atau nggak ada scene-scene yang dibuat-buat lagi. Jadi real kayak gitu. Rekaman aslinya tanpa diedit lagi atau tanpa di skenarioin lagi, langsung dibuat jadi film gitu. Biasanya durasinya itu sangat pendek sekali. Yang keempat ada film etnografik. Ini dengan antropologi visual, jadi mendokumentasikan suku atau budaya. Jadi misalnya di budaya Baduy itu kegiatan sehari-harinya seperti apa, itu direkam dan dijadikan suatu film. Yang kelima itu ada film propaganda.
Film propaganda ini meyakinkan para peminatnya untuk dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang yang kadang menyesatkan demi tujuannya. Misalnya film propaganda tuh misalnya seperti film Kartini, yang aslinya tuh Kartini tuh pakai kerudung, tapi di filmnya itu nggak pakai kerudung. Dengan itu tuh nggak sembarangan gitu loh. Jadi kayak mereka bikin film Kartini, tokoh Kartini itu nggak dibuat pakai kerudung, itu ada tujuan khususnya seperti itu. Yang keenam ada Cinema Virate. Jadi Cinema Virate itu natural dengan teknik sinematik. Jadi tanpa ada scene atau tanpa ada skenario. Misalnya kalau lagi di jalan atau kayak ngevlog gitu, dibuat natural seadanya aja kejadian tersebut, terus digunakan dengan teknik editnya tuh pakai sinematik. Nah, cara membuat film dokumenter itu yang pertama tanpa naskah. Ada yang tanpa naskah, ada yang menggunakan naskah. Nah, unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter itu ada 2 unsur. Yang pertama unsur visual, yang kedua unsur verbal. Unsur visual itu ada reaktif, proaktif, ilustratif, asosiatif, dan unsur verbal itu overhead exchange, kesaksian, eksposisi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembuatan film. Yang pertama itu ada praproduksi. Jadi sebelum dibuatnya film itu kita menentukan tema, riset, skrip. Di langkah pertama ini harus dengan matang, karena di sini tuh pembuktian untuk di langkah selanjutnya, agar di langkah selanjutnya itu berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu langkah produksi. Di produksi ini kita berproses atau eksekusi atau membuat filmnya seperti syuting misalnya, dari hasil skrip yang sudah dibuat pada praproduksi. Yang ketiga yaitu pasca produksi. Pasca produksi juga ini sangat membutuhkan mood yang bagus, karena di pasca produksi ini adanya editing, penyuntingan gambar dan suara. Ini tuh nggak bisa asal, karena ngedit juga kadang kan suka harus mood yang bagus kayak gitu. Karena aku lupa closing waktu tag video, jadi see you the next my video.